Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Wirabima, salam semangat dari Wirabima Podcast. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya Sertu Kuat Baika dalam Wirabima Podcast. Nah, di episode kita hari ini kita akan membahas seputar Babinsa berprestasi. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian. Sudah datang dan telah hadir di hadapan kita narasumber yang merupakan seorang Babinsa yang bisa menginspirasi kita semua. Siapakah beliau? Langsung saja ini kita perkenalkan Babinsa kita, Bapak Koptu Masran. Beliau merupakan salah seorang Babinsa di Kodim 0303 Bengkalis, lebih tepatnya di Desa Sungai Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang. Saat ini beliau berdinas di Satuan Koramil 02 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Selamat pagi dan selamat datang Bapak di Podcast Wirabima. Terima kasih Mbak telah mengundang saya datang ke Podcast Wirabima. Baik Pak, gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Gini Pak, sesuai dengan episode kita hari ini nih Pak, yaitu Babinsa berprestasi. Sebelumnya saya mau bertanya nih Pak, dalam keseharian Bapak sebagai Babinsa itu tugasnya apa saja Pak? Kita sebagai Babinsa tugas kita membina desa Mbak. Kita membina desa di suatu wilayah, tepatnya di Desa Sungai Gayung Kiri. Tugas Babinsa itu banyak kita Mbak. Oke. Kita mengayomi masyarakat, membantu masyarakat, mengatasi kesulitan rakyat Mbak intinya. Baik. Kita apalagi sekarang ini Mbak, Babinsa selalu dilibatkan. Contohnya stunting, PMK. Aktif ya Pak ya Babinsa? Aktif Mbak. Baik Mbak. Mendengar dari beberapa sumber info nih Pak, katanya Desa Sungai Gayung Kiri tempat binaan desa Bapak saat ini letaknya di Pulau Terluar. Maksudnya Pulau Terluar itu di mana Pak? Pulau Terluar itu Mbak, dia ada di Pulau Rangsang, berbatasan langsung dengan Selat Malaka dia Mbak. Itu jauh ya Pak? Lumayan jauh juga Mbak. Baik Pak. Dia pelosok soalnya Mbak. Termasuk pelosok ya Pak? Siap. Baik. Kalau jarak dari tempat Bapak berdinas di Koramil menuju ke Desa Sungai Gayung Kiri, berapa menit jaraknya ditempuh? Kita melalui dua alternatif Mbak. Lewat jalur laut, perjalanan pakai speed 1 jam. Baik. Dari pelabuhan ke tempat desa binaan saya itu 1 jam juga Mbak lewat darat. Berarti menggunakan 2 transportasi ya Pak? Siap Mbak. Nah kalau kami juga mendengar beberapa info nih Pak, kalau Bapak itu katanya telah membangun pos Babinsa di Desa Sungai Gayung Kiri. Terus apa yang menjadi motivasi Bapak untuk membangun pos Babinsa tersebut? Oh itu dulu ceritanya gini Mbak. Gimana Pak? Saya kan dari Koramil ke pos Babinsa sekarang itu Mbak, kan jauh itu jaraknya. Ya, kalau Pak. ada kegiatan di desa, wajib menginap itu Mbak. Kadang kita nginep di rumah warga, kadang di kantor desa. Dari situ Mbak timbul motivasi untuk bangun pos Babinsa Mbak. Oh sampai nginap di rumah warga ya Pak ya? Siap Mbak. Nah kalau pos Babinsa yang Bapak bangun itu digunakan oleh Bapak sendiri atau ada rekanan Babinsa lainnya? Untuk saat ini masih saya sendiri yang gunakan itu Mbak. Masih sendiri ya Pak? Siap. Itu kan tujuannya gini Mbak. Gimana, apalagi Pak? sekarang ini kan musim Karlahut. Betul. Nanti dari rekan-rekan BPD, dari Manggalaagni bisa nginap situ Mbak kalau musim kebakaran kayak gini. Oh baik Pak, jadi sangat berguna ya Pak pos Babinsa itu. Berguna kali Mbak. Baik, kan kalau kita mendirikan sebuah bangunan itu nggak mungkin berdiri begitu saja kan Pak ya? Iya Mbak. Jadi bagaimana bisa Bapak membangun pos Babinsa tersebut? Apakah sudah disediakan lokasi atau lahan dan lain-lainnya gimana Pak? Oh itu begini dulu Mbak. Ada 2 hal Mbak sebelum berdirinya pos Babinsa itu. Baik. 1, belum adanya lahan. Yang kedua, kita material susah Mbak di Pulau Rangsang itu. Harus didatangkan dari pulau luar ya Mbak. Betul. Yang paling dekat dari Pulau Tanjung Balai Karimun Mbak, Kepri. Baik. Dari situ Mbak kita datangkan bahannya itu. Untuk pos Babinsa tersebut di mana itu letak atau tanahnya sudah disediakan atau bagaimana Pak? Pos Babinsa itu. Alhamdulillah Mbak untuk saat ini udah Mbak. Waktu kemarin tahun 2022 ada usulan musrembang Mbak. Di situ Mbak saya mengusulkan sama Kades, sama perangkat desa, sama masyarakat Sungai Gayung Kiri untuk pembuatan pos Babinsa. Alhamdulillah ada salah satu warga yang bersedia menghibahkan tanahnya Mbak atas nama Bapak Baharudin. Oh, jadi tanah itu dihibahkan ya Pak? Siap Pak. Luar biasa sekali loh itu Pak.
Bapak Baharudin tadi ya Pak ya. Pak Bapak Baharudin. Baharudin itu posisinya apa Pak di masyarakat? Kok dia mau gitu loh Pak memberikan tanah sebagai hibah? Dia seorang petani nih Pak. Pak Seorang Baharudin petani tuh, Pak. ya Pak ya. Luar biasa loh Pak, seorang petani bisa menghibahkan tanahnya ya Pak ya. Iya Pak, soalnya di daerah situ Mbak, dari perkantoran jauh Mbak. Kalau ada pos Babinsa kan agak enak lah Mbak, nyaman masyarakat situ Bisa Mbak. membantu ya Pak Bisa ya dengan membantu, Mbak. adanya pos Babinsa. Nah baik, kira-kira berapa luas tanah yang digunakan untuk membangun pos Babinsa itu? Luas tanahnya 15 kali 20 Mbak. Luas 15-20 cukup luas ya Pak? Ya cukup lah Mbak untuk bikin pos kan. Baik Pak. Dan pastinya untuk membangun itu semua pasti memerlukan biaya ya kan Pak? Iya, Seperti kalau kita membeli batu bata, alat bahan bangunan, semen dan lainnya. Itu semua biaya berasal dari mana Pak? Itu biayanya kemarin Mbak, kalau masalah pembiayaan dibantu sama kepala desa sama pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Mbak. Baik, Tapi kita bikinnya itu bergotong royong Mbak. bergotong Jadi royong. di sana kan batu bata susah Mbak. Iya, Pak, Jadi betul. kita bikin dari Batako Mbak. Kita beli pasir dari Tanjung Balai Karimun. Jauh ya Pak ya Dari Pak? pulau seberang Mbak. Dengan melihat kondisi desa Sungai Gayung Kiri itu termasuk pulau terluar nih Pak, pasti ada proses pembangunan untuk mengangkat bahan-bahan menggunakan pasti dengan transportasi. Transportasi apa saja yang digunakan pada saat itu Pak? Kita menggunakan transportasi laut Mbak. Pakai kapal kayu, nanti dari pelabuhan itu kita turunkan, baru kita pakai gerobak Mbak. Soalnya di daerah Pulau Rangsang nggak ada mobil Mbak. Cuma ada 3 mobil tuh Mbak. Mobil ambulan, mobil Pak Camat, sama ada lagi mobil untuk angkat barang itu ya Mbak. Cukup banyak prosesnya ya Pak ya. Siap, Berarti Pak. itu membutuhkan berapa kali bolak-balik itu Pak kalau menggunakan kapal. Sedangkan pasti kapal itu muatannya sedikit Pak, apalagi dari kayu. Dia 30 tan minimal Mbak. 30 ton. 30, kalau sana namanya tan. Tan, baik Pak. Wah luar biasa sekali nih perjalanannya. Berapa banyak biaya yang diperlukan secara keseluruhan untuk membangun pos Babinsa itu Pak? Itu kurang lebih 110 Mbak semuanya Pak. 110 Bikin pos babi juta. 110 juta. Iya. Luar Itu karena biasa. kita kan dibantu sama gotong royong Mbak. Baik. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa Sungai Gayung Kiri, sama aparat desa, sama warga desa Sungai Gayung Kiri, khususnya rekan-rekan Babinsa Koramil 02 Tebing Tinggi, sama dan Ramil 02 Tebing Tinggi, dan Dandim 0303 Bengkalis yang telah mensupport pembuatan pos Babinsa di desa Sungai Gayung Kiri. Baik Pak, luar biasa kerjasamanya ya Pak ya. Siap Pak. Nah tadi Bapak juga menyampaikan untuk membangun pos itu dengan cara bergotong royong. Tentunya nggak semudah itu mengajak masyarakat nih Pak. Kira-kira bagaimana upaya Bapak, kok bisa sih masyarakat itu mau langsung turun tangan kok untuk membantu mendirikan pos Babinsa tersebut? Jadi gini Mbak, kalau kita seorang Babinsa itu masih dihargai lah Mbak di kampung-kampung Mbak. Apalagi kita punya 3 slogan kan. Betul. 3 Apa itu S. Pak? Senyum, sapa, salam. Oh, baik. Soalnya saya pun sering juga Mbak terlalu hadir di tengah-tengah masyarakat, waktu gotong royong, waktu semuanya lah Mbak, kegiatan undangan. Sana kan sering rewang Mbak. Kalau orang sana pesta Mbak, itu seminggu kita rewang di rumahnya itu. Berarti itu Bapak Kita harus lakukan kita untuk harus menjaga berbaur sama silaturahmi. masyarakat. Iya Mbak. Baik, betul. Benar sekali itu Pak. Nah, jadi Sobat Wirabima, seorang Babinsa itu mempunyai slogan. Apa itu? 3S. 3S merupakan dari senyum, sapa, dan salam. Dengan itu bisa membantu tugas seorang Babinsa dalam mengayomi masyarakat. Semoga dengan adanya pos Babinsa yang dibangun oleh Bapak Masran bersama perangkat pemerintah setempat memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya dalam hal menjaga kondisi di berbagai bidang serta pertahanan dan keamanan tetap dalam keadaan kondusif. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Masran tadi bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, khususnya prajurit di TNI Angkatan Darat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Masran yang telah Mbak. berkenan hadir diundang ke podcast Wirabima. Terima kasih Pak. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu ya Pak, Iya, Pak. berbincang kembali. Mungkin di lain lebih topik yang lebih menarik ya Pak ya. Siap Pak.
Bapak mau kan Pak? Mau Kan Pak. diundang lagi Mau kan dah, Pak? Pak. Baik Pak, luar biasa. Terima kasih Pak. Dan juga terima kasih kepada Sobat Wirabima yang telah menyaksikan podcast Wirabima. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel YouTube Wirabima. Akhir kata, saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.